ganti nomor telepon dan tidak bermain sosmed lagi. Tapi saya nggak tahu nih, maksudnya mungkin dia cari tahu, tapi banyak banget nomor-nomor asing yang tidak saya kenal. Kayak maaf ya, lu cari mati lu gitu, nanti lu mati lu, kayak gitu. Selesai itu udah dioperasi, kan saya operasi malam kan, besoknya setelah masuk operasi, hari kedua di rumah sakit saya dioperasi, ada gumpalan darah itu, dan itu nggak kecil, sebesar jeruk nipis. Antara mimpi atau sadar, saya juga masih sampai saat ini saya juga nggak tahu ya itu saya mimpi atau enggak gitu. Saya tidur di ranjang rumah sakit, tapi saya berdiri di tiang infus sebelah badan saya sendiri. Dan situ setelah operasi kan saya masih demam. 2 menit itu tiba-tiba bangun kerjep gitu kan. Suamiku bangun kan. Ada orang lain kah di sini? Saya bilang. Nggak ada, kita doang berdua. Nggak, aku ngerasa ada orang gitu. Saya nggak tahu itu siapa gitu. Tapi kalau untuk saya sakit, saya benar-benar diambang kematian kemarin itu saya sudah tahu. Saya nggak tahu tuh suster itu notice saya Fitri atau bukan ya. Mbak, katanya, kau itu sakit bukan sakit sewajarnya, katanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya nggak semangat. Saya nenek. Siapa yang masuk mengganggu Umi? Keluar. Kami tidak berniat mengganggu. Tinggalin tubuh Umi. Teman-teman, jangan melalui tubuh orang. Berani? Saya mencapai anak. Hah? Saya prajurit kerajaan di sini. Baru prajurit. Sama kamu. Prajurit. Baru prajurit kan? Anda harus takut sama Allah. Jangan bangga sama diri Anda. Sebut nama Allah. Apa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau tidak bisa menandingi kami. Jangan kau lantunkan ayat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, kembali saya menghadirkan seorang narasumber. Yang beberapa waktu lalu narasumber ini sempat menceritakan pengalaman mistisnya selama bekerja di rumah bosnya yang diduga melakukan pesugihan. Seperti apa kisah selanjutnya? Mari kita sapa narasumbernya. Ya, Assalamualaikum, selamat sore Kak Fitri. Waalaikumsalam, selamat sore Bang Ali. Ya, Kak Fitri, terima kasih udah hadir di studio Jejak Backpacker lagi. Iya. Jadi Kak Fitri ini teman-teman ya, beliau baru sembuh dari sakit. Iya. Karena beberapa waktu lalu setelah podcast dari Jejak Backpacker yang dipandu oleh Bang Andre, Kak Fitri ini kita nggak tahu ya itu apakah serangan goib atau medis, dan tiba-tiba Kak Fitri ambruk lalu sama suaminya dibawa ke rumah sakit. Nanti penjelasannya apakah ada medisnya atau ada kiriman goibnya, kita langsung aja Mbak Fitrinya untuk cerita. Oke, Mbak Fitri udah siap ya buat cerita ya. Iya. Jadi jangan Mbak Fitri ditutup-tutupi lagi, maksudnya terbuka aja. Iya. Tapi kita juga jangan memberikan atau menyebut nama tempat dan lain-lain. Tempat sih boleh ya, karena ini sudah terlanjur ramai di media sosial. Betul, panas banget ya. Panas banget. Jadi saya juga sempat shock juga ya dengan viralnya kesaksian Kak Fitri ini. Oke ya,
mungkin Kak Fitri langsung aja cerita kali ya, Kak Fitri ya. Iya. Biar teman-teman lebih jelas yang kemarin nanyain kabarnya Kak Fitri ini seperti apa. Saya nggak mau menceritakan di live juga kemarin kita masih bungkam. Karena Betul. kita nggak mau takutnya salah kata dan ucapan juga ya. Pertama-tama saya mau ucapin terima kasih banyak untuk tim Jejak Backpacker. Kan kemarin aku sempat sakit kan. Setelah podcast tayang 2 hari naik konten ini, saya sempat drop, dibawa pulang ke rumah pribadi. Kemarin kan saya di sini singgah masih di tempat family kan. Saya pulang ke rumah pribadi. Saya pikir kan mungkin karena capek atau perubahan cuaca ya. Kenapa saya sempat demam. Terus juga ada saluran pencernaan juga yang bikin aku tuh sering sakit perut gitu loh. Karena memang basicnya tuh aku agak susah itu untuk masalah pencernaan gitu kan, awalnya di situ. Nah, selang 2 hari itu aku pulang dari studio ini, konten naik 2 hari itu kan aku cek rame banget tuh. Udah banyak spekulasi dari netizen, udah panas lah gitu kan. Awalnya ngerasa ini bukan sakit biasa itu pas selesai sholat maghrib. Jadi kan dari nunggu sholat maghrib ke isya itu ada jeda 1,5 jam lah ya. Itu saya belum lepas mukena, saya nunggu suami pulang, masih posisi pakai mukena. Itu saya dengar di atas rumah kayak ada yang naburin pasir, bunyi gitu. Ya kan, tahu kan kalau kayak bunyi gitu kan. Nah, udah gitu nggak lama, selang beberapa menit bunyi dak, boom, kencang, kayak petasan. Tapi aku belum tahu tuh itu apa gitu, karena kan di depan rumah itu kan ada pohon. Aku pikir itu buah dari pohon, itu kan ada pohon mangga. Aku pikir mangga gitu, biasa kan bunyi boom gitu kan. Tapi tetangga ada yang lihat, katanya ada cahaya di atas genteng rumah. Cuman tetangga ngomongnya setelah besoknya, setelah ketemu sama aku, kan manggilnya bunda, bahasain anak aku. Bun, itu semalam suamiku lihat, katanya pas pulang dari masjid ada kayak kebakar di atas rumah. Cuman suami nggak nanya lagi, karena dia pikir aku nggak ada apa-apa gitu di rumah, makanya nggak ditanya apa-apa gitu. Setelah itu abis bucik itu kan sholat isya kan, selesai. Nah, malamnya itu aku muntah-muntah karena mau makan mau minum nggak bisa, muntah orang yang sakit lambung sampai maaf keluar cairan kuning. Tapi itu bukan cairan kuning aja, ada bercak darah juga. Akhirnya saya dibeliin obat lambung dulu sementara di rumah. Saya bilang ke suami, ini aku nggak bisa, ini sakit lambungku gitu kan, perut juga sakit sampai kram sebadan-badan, nggak bisa bangun. Itu dari sofa ke kasur aja aku dibopong sama suami aku kan. Udah gitu besoknya kan berarti kan hari ketiga setelah konten naik ya. Itu makin gak karuan bang. Panasku sampai 40. Ya, 40 derajat. Udah ini dong, apa namanya, kalau orang udah panas tinggi itu udah kayak hilang kesadaran, menggigil ya. Ya, udah ngaco lah. Ya, mungkin kalau bayi itu udah kejang gitu kan. Aku panas di 40. Kan ada beberapa keluarga yang tahu memang saya speak up. Keluarga dekat ya, saya speak up. Mereka langsung berasumsi takutnya yang di sana kirim gitu. Saya pikiran itu tuh jauh-jauh banget, saya nggak kepikiran ke situ gitu loh. Setelah saya speak up kan saya pikir udah selesai gitu kan. Udah plong nih rasa hati saya yang saya punya unek-unek udah saya keluarin gitu. Tapi keluarga berspekulasi takutnya kamu diserang, dikirim. Terus saya baru cerita ke orang tua, ke keluarga, ada kejadian malam itu yang ada yang naruhin pasir, ada benda bunyi kayak petasan di atas rumah. Udah fix, mereka udah dicarilah Pak Ustadz yang waktu itu pernah ngobatin saya. Iya, berusaha untuk
biar reda dulu lah, karena di situ tuh aku kayak udah antara sadar nggak sadar gitu karena demam ya, itu hawa demam gitu. Terus suami ngubungin tim jejak backpacker kan, karena memang aku 2 hari 3 hari itu udah nggak bisa pegang HP gitu, udah nggak kuat balas WhatsApp siapapun. Suami ngubungin, dia bilang aku udah ngehubungin YouTube yang kemarin kamu speak up katanya gitu kan. Akhirnya kan malam itu kan dibawa kan sama tim JB, terima kasih. Kalau saya telat dibawa ke rumah sakit saya nggak tahu. Dibawa ke sana, ada indikasi medis juga. Dokter bilang ada masalah di pencernaan aku, di usus aku, bilangnya gitu kan. Selama 3 hari dirawat di rumah sakit, memang aku diharuskan operasi. Karena ada dokter bilang itu ada penyumbatan di pencernaan aku kayak darah beku. Jadi mau makan apapun, minum apapun pasti muntah. Cuman yang saya bilang, dok saya tuh muntah darah, dokternya juga bingung. Bu, kalau orang sakit lambung itu nggak sampai muntah darah katanya. Dan muntah darahnya tuh nggak sedikit. Itu banyak. Sampai kena kasur di rumah, sampai spraynya dibuang, nggak dicuci, dibuang. Cuman kan balik lagi, kalau medis itu kan dia lebih mengutamakan yang mereka tahu gitu, gejalanya, logikanya. Ya, akhirnya coba di rongsen ya katanya. Ini takutnya ada masalah karena ada muntah darah. Tapi hasil rongsen itu nggak menunjukkan apapun. Sampai saat ini dokternya pun bingung kenapa saya sakit lambung bisa sampai muntah darah gitu. Selesai itu udah dioperasi. Kan saya operasi malam kan, besoknya setelah masuk operasi, hari kedua di rumah sakit saya dioperasi, ada gumpalan darah itu. Gumpalan darahnya lumayan besar sih di usus itu. Makanya kemarin dokter bilang ini yang bikin ibu demam sama muntah-muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, jadi balik lagi makanan ke atas. Dokter bilang seperti itu. Gumpalan darah beku? Iya. Tapi dokter pun bingung, katanya baru menemukan kasus ada gumpalan darah di dalam usus. Dan itu nggak kecil, sebesar jeruk nipis. Gede dong, segitu ya, itu yang di dalam usus. Iya, sementara usus halus kita kan kecil ya. Makanan aja harus digiling gitu kan. Nah, itu yang bikin tim medis juga kayak bingung mau vonis saya itu sakit apa sebenarnya gitu. Cuman saya di situ kan posisi saya pasien, ya saya terima aja, maksudnya opsi dari dokter tuh apa-apa aja gitu, udah dilakuin apa-apa aja, ya udah. Setelah pulang kondisi saya belum membaik dari rumah sakit itu. Tapi disclaimer nih, ada saya masih percaya nggak percaya ya, waktu di rumah sakit itu setelah operasi saya kan ganti perban. Susternya kan perempuan kan, otomatis yang ganti perban saya kan karena di perut posisinya. Susternya ngomong gini, Mbak, saya nggak tahu tuh suster itu notice saya Fitri atau bukan ya. Mbak, katanya, kamu itu sakit bukan sakit sewajarnya, katanya. Maksudnya gimana, Sus? Aku bilang, kamu tuh ada indikasi lain ini, kamu bukan sakit sewajarnya yang kamu sakit gitu. Tapi dia nggak bisa ngejelasin detail kenapa gitu. Dia bilang, kamu itu terlalu kamu tuh terlalu dalam masuk ke masalah orang. Jadi dia itu menghajar sesuatu yang di titik lemah kamu apa, bilangnya gitu. Setelah susternya ganti perban, saya nggak terlalu mikirin karena kan masih perih banget itu bekas jahitan kan. Tidur antara mimpi atau sadar. Saya juga masih sampai saat ini saya juga nggak tahu ya itu saya mimpi atau enggak gitu. Saya tidur di ranjang rumah sakit, tapi saya berdiri di tiang infus sebelah badan saya sendiri. Tapi saya bingung, kok saya badannya di sini, tapi saya bisa berdiri di sebelah tiang infus. Sebelahnya suami saya nunggu, lagi tidur di sofa. Gitu. Saya bilang, ini kenapa ya? Dan itu berlangsung sekitar hampir 2 menitan lah. Maksudnya
ini kenapa, apa roh gue keluar ya gitu kan, mikirnya gitu, karena seumur hidup tuh aku baru ngerasain kayak gitu. Dan ternyata kan waktu saya di rumah sakit itu, yang saya dapat info dari suami sama dari keluarga, tim jejak backpacker kan berangkat ke Kawi. Betul. Ya, karena memang kan diinfokan ke saya ingin memutus mata rantai tumbal kan, gitu. Saya bilang oh ya udah, saya cuman titip pesan ke suami, ya titip salam aja, terima kasih untuk tim, karena kan waktu saya dari masuk rumah sakit sampai saya dioperasi kan keadaan saya memang kurang stabil ya, jadi kita kurang komunikasi ya bang ya. Kemarin pas saya dibawa ke rumah sakit itu saya maksudnya udah nggak ngeh orang gitu. Terus suamiku bilang iya kayaknya malam ini deh mereka berangkatnya gitu. Nah pas saya tidur itu saya ngeliat badan saya sendiri, saya diselimutin, saya tidur, tapi saya berdiri di tiang infus. Itu saya mencerna selama 2 menit ini ada apa gitu. Cuman ada satu bisikan yang bilang memang kamu belum saatnya pulang. Kamu tuh belum saatnya pulang, belum saatnya pergi, belum saatnya diambil. Ngomongnya gitu. Dari situ setelah operasi kan saya masih demam. 2 menit itu tiba-tiba bangun kerjep gitu kan. Suamiku bangun kan. Kenapa mau minum katanya. Enggak. Ada orang lain kan di sini saya bilang. Enggak ada, kita doang berdua. Karena kan saya di rumah sakit itu kan alhamdulillah saya dikasih fasilitas yang memang kamar saya sendiri, tidak campur dengan pasien lain. Jadi cuman ada saya sama suami saya itu di sofa bed dipanjangin gitu. Enggak, aku ngerasa ada orang gitu. Aku bilang ke suami, enggak lah mungkin kamu ini efek bius, karena kan aku dibius total kemarin kan. Ini efek bius mungkin, suamiku ngomong kayak gitu. Udah saya dikasih minum, tapi saya masih nggak bisa mikir maksudnya itu tadi siapa gitu. Yang ada di sebelah saya tapi persis banget mirip saya dengan pakaian yang sama seperti pasien. Tapi dia berdiri. Saya ngeliat badan saya sendiri, saya ngeliat diri saya sendiri di sebelah tiang infus gitu. Akhirnya sampai subuh saya nggak tidur itu. Cuman setelah kejadian itu sedikit baik. Demam udah mulai turun. Tensi saya itu kan rendah sampai dokter aja bingung kok sampai serendah ini tensinya katanya. Dan pagi jam 6 itu kan mereka visit ya biasa tensi gitu. Itu udah balik normal lagi. Panas saya udah balik normal. Dan suami saya notice atau apa mungkin di sana mereka sudah ibaratnya sudah ada melakukan ibaratnya sesuatu biar putus di kamu gitu, maksudnya biar kamu tuh nggak kenapa-napa gitu. Di situ kan aku belum bisa mikir apa-apa ya bang. Bilang, iya mungkin kali ya, aku bilang. Ya semoga sih ya udah selesai di aku aja sakitnya gitu. Aku ingat pas aku sakit pun dulu sempat sakit kan demam di sana, yang ngurus Tuti. Yang ngurus Tuti. Jadi kan dulu aku sempat sakit juga kan waktu masih kerja di sana kan. Itu Mbak Tuti yang ngurusin aku. Mbak Tuti juga ujiannya nggak main-main kan di sini, sampai maaf anaknya nggak ada. Dan kenapa kemarin saya nggak sebutkan anaknya sampai meninggal, tapi kan saya sudah hitung dia itu salah satu anaknya korban dari tumbal yang 13 orang itu. Kayak sekarang ya, kabar Mbak Tuti pun kita masih abu-abu, masih belum bisa dihubungi, masih cek di satu. Mbak Tuti isi podcast di Jejak Backpacker, tiba-tiba ya udah nggak ada kabar lagi. Sosial medianya, kalau sosial media sih kayaknya Mbak Tuti itu nggak main sosial media ya. Iya, dari dulu dia nggak main. Jadi cuma ya WhatsApp aja, entah itu udah ganti nomor atau gimana. Ya mudah-mudahan ada keajaiban Mbak Tuti nih ngabarin kita lagi. Ya sekedar bantuan sedikit mungkin ada ya untuk Mbak Tuti nanti. Dan kemarin juga ya alhamdulillah walaupun nggak banyak, buat Mbak Fitri juga terima kasih. Ada yang udah kita bantu untuk biaya pengobatan rumah sakitnya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan walaupun ya itu percaya nggak percaya apakah itu serangan dari si Anu ataukah ini medis, ya tetap kita sebagai kreator yang pernah mengundang Kak
Iya, Fitri ke iya. podcast, kita juga mau sekedar ada tanggung jawab lah. Iya. Gitu. Saya mau ucapkan terima kasih banget buat tim Jejak Backpacker yang sigap banget. Suamiku ngabarin langsung datang timnya, malam langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi banyak yang bilang dari yang sempat melihat saya gitu di rumah itu, memang kalau orang ada serangan goib itu pasti nanti indikasinya ada medisnya juga. Karena itu dia, saya ingat kata-kata perawat yang kemarin ganti perban saya itu, dia cari titik lemahnya kita di mana. Titik lemahku kan di perut nih, aku memang sudah punya riwayat penyakit lambung. Jadi yang dicari titik lemahnya kita di mana. Gitu. Tapi beberapa orang yang kirim air doa selama saya di rumah sakit, mereka semua sama. 90% bilang sama, itu adalah kiriman. Karena secapek-capeknya saya dulu kan PA ya, jarang libur. Tidak pernah sampai sedrop itu. Sampai muntah darah sebanyak itu di kasur. Sampai sekasur-kasurnya dibuang. Karena nggak mau lihat lagi bercak-bercak darahnya itu udah banyak banget. Bukan sewajarnya orang muntah gitu, bilangnya kayak gitu. Makanya saya sebenarnya lihat sih kayak teman-teman banyak yang doain saya, penonton Jejak Backpacker, saya ngucapin terima kasih banyak. Tapi mohon maaf saya tidak bermain sosmed. Karena saya nggak main sosmed aja saya masih kena lagi kan, apalagi main gitu kan. Dan untuk kayak mengklarifikasi benar atau tidak siapa-siapanya, biarkanlah waktu yang menjawab gitu. Karena saya tuh cuman speak up apa yang saya rasakan, apa yang udah kasarnya tuh dia udah mau hampir mengambil nyawa saya ya, gitu kan. 2 kali nih. 1 kali saya tahu dia taruh foto saya di sajen, kedua ini kan kirimannya terang-terangan. Dan kenapa saya bisa sampai di sini gitu. Saya sudah dipagari alhamdulillah. Untuk pemulihan mungkin memang masih lama karena jahitan saya sampai saat ini belum bisa dibuka. Dokter pun bingung karena itu kan udah 2 minggu yang lalu ya operasi. Sebenarnya 1 minggu setelah operasi pun jahitan sudah bagus harusnya. Tapi ini masih tetap basah berdarah terus. Saya sudah minum obat selayaknya orang habis operasi. Orang minum ini, udah, tapi tetap masih berdarah terus. Padahal sebelumnya kan saya operasi sesar langsung cepat sembuh. Itu kan lebih besar sebenarnya jahitannya, tapi ini jahitannya kecil, tapi saya nggak sembuh-sembuh jahitannya. Dan untuk dibawa ke sini juga sebenarnya kan saya sudah lumayan stabil, alhamdulillah sudah sehat. Tapi kalau malam masih ada sering mimpi. Ya, Mimpinya tuh kayak puzzle gitu loh bang. Ya, namanya mimpi memang suka nggak jelas ya. Iya. Mimpinya tuh kayak diseret-seret orang, tapi saya nggak tahu tuh siapa yang seret-seret saya gitu. Tapi saya lepas lagi, saya lari lagi ke belakang, terus dibawa lagi, saya lepas lagi, selalu kayak gitu mimpinya. Jadi banyak masih ada mungkin gangguan itu masih ada ya, Fitri ya. Nggak usah, saya lagi tidur, saya duduk nih kayak gini ya, duduk saya sender gitu, terus mata saya merem, itu udah dikasih mimpi loh. Yang tingkat kesadaran kita tuh sebenarnya belum full untuk tidur. Tapi saya udah ngerasain itu, mau siang mau malam saya ngerasain itu. Makanya keluarga memutuskan untuk ya udah dipagar aja gitu, biar nggak kejadian lagi gitu. Dan banyak yang bilang kenapa coba-coba gitu untuk bicara, ini kan masalah nyawa ya, udah banyak banget korbannya. Jadi kalau saya speak up sebenarnya bukan untuk menjatuhkan nama orang, supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya Ya, gitu. Ya seenggaknya mereka adalah 1-2 orang yang masih bekerja di sana tuh nonton ya, notice dengan video ini dan tahu kalau kejadiannya ya. Kalau orang bilang nggak percaya, nggak ada foto video, mohon maaf, ini kan goib ya. Saya itu hanya saksi hidup, saksi mata, tapi saya memang tidak punya dokumentasinya. Karena selama ikut kan saya tidak boleh mendokumentasikan. Tapi saya tahu mata saya, otak saya masih menyimpan semuanya ada gitu. Dan kasarnya itu kan saya saksi terakhir.
dari perbuatan dia, ya mungkin dulu-dulu dia berpikir saya tidak akan berani speak up. Setelah saya speak up, langsung saya sakit, dan orang pasti notice kenapa bisa saya sakit gitu loh. Meskipun nggak secara langsung, ada beberapa yang kirim ke WhatsApp teror gitu, tapi saya nggak pernah respon ya. Kalau untuk itu saya nggak tahu itu siapa gitu. Tapi kalau untuk saya sakit, saya benar-benar di ambang kematian kemarin, itu saya sudah tahu. Saya sudah tahu, dan nanti kita lihat aja, waktu aja yang menjawab nanti siapa dia gitu. Karena saya nggak mau nyebutin nama di sini. Biarlah pelan-pelan nanti Tuhan yang buka perbuatan dia sendiri. Sampai saat ini aja saya kan belum tahu ya keadaannya Mbak Tuti gimana kan setelah speak up ini kan. Karena kan ya jangan sampai ya Mbak Tuti itu keadaannya sampai sama kayak saya setelah speak up. Karena kan apalagi beliau tuh khas banget, logatnya khas gitu, dan yang bekerja di rumah itu yang logatnya itu cuman dia doang yang gitu. Cuman dia aja yang gitu. Mau ditutup, mau di apapun muka saya kan tetap dia notice itu saya gitu. Makanya sebenarnya saya sebelum memutuskan untuk speak up di konten pertama, saya sudah tahu resikonya seperti ini pasti. Cuman banyak orang di belakang saya, udah nggak apa-apa. Nyawa itu yang punya Tuhan gitu kan. Kita kan sebagai manusia ikhtiar aja ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dikasih sehat. Masih tinggal pemulihan aja. Cuman mungkin PR-nya di jahitan perut saya yang memang gak kunjung sembuh. Ya mungkin nanti kita kasih tahu ya, ada foto-fotonya kemarin sempat difoto juga iya, ya. Sempat di rumah ada sakit. Foto Kak Fitri ini sedang dirawat di rumah sakit. Itu ada semuanya. Jadi bukan mengada-ada ya. Iya. Ya. Takutnya namanya ini netizen ya. Jadi mereka sakit bla bla bla. Iya, saya kan sebenarnya kurang merespon waktu tim JB datang gitu, karena kan memang keadaan saya tuh udah, kalau orang bilang udah kolaps banget. Iya, dan kita pun di sana nggak ketemu ya, iya, nggak ketemu langsung. Komunikasi sama suami. Cuma sama suaminya aja, iya. karena di sana nggak diizinkan ya, nggak diizinkan masuk. Boleh sebenarnya masuk, cuma bergantian satu, tapi tetaplah kita yang penting ada nongol. Betul. Batang hidungnya depan suaminya juga nggak apa-apa. Iya, saya sempat baca tuh Bang, kayak itu tuh tim JB tuh tanggung jawab gini ya. Nih saya sekalian saya klarifikasi ya. Yang penting kita udah coba membantu dan mendoakan juga, dan teman-teman juga di sana ikut mendoakan juga tentang kesehatan. Iya. Saya mau klarifikasi, dari awal konten naik sampai saat ini tim JB itu tidak putus komunikasi mau sama saya atau suami saya sebagai perwakilan saya. Dan ketika saya sakit pun sebenarnya saya nggak mau ngehubungin gitu, karena saya pikir ya memang karena saya sakit biasa aja gitu. Cuman keluarga bilang udah nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Terus saya sempat baca-baca komen juga sedikit menyudutkan, padahal di sini kan wadahnya saya untuk speak up gitu kan. Saya mau ngasih tahu kalau pengalaman saya itu seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang JB harus bertanggung jawab, sudah bertanggung jawab full. Saya dikasih kamar VIP pemirsa. Saking biar nggak diganggu, saking biar nggak notice. Dan saya tuh takut banget loh Bang, waktu di rumah sakit saya nggak lepas masker. Saya jarang ngomong sama orang karena takut ke notice suara saya. Saya juga mau ngomong makasih untuk teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube yang mendoakan saya. Mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu, tapi saya baca doa-doa baik dari kalian. Yang doa tidak baik pun ya nggak apa-apa, saya balikin lagi ke pemiliknya. Segala sesuatu yang baik itu bakalan kita terima baik. Segala sesuatu yang tidak baik akan berbalik lagi ke orang yang tidak baik. Saya prinsipnya seperti itu aja sekarang. Sebenarnya waktu saya diobati itu, dipagari di Ruqyah itu, sempat keluarga saya bilang, kenapa nggak dibalikin aja ke pemiliknya gitu. Dan ustadznya bilang kalau balik ke pemiliknya kayaknya enggak, tapi bisa ke anaknya atau ke keluarganya.
dan saya nggak mau kayak gitu. Biarlah, nggak apa-apa. Balasan kita kan nggak sedahsyat balasan Allah ya. Saya mikir ke situ aja. Yang penting saya maunya sehat dulu. Selesai masalah, saya klarifikasi di sini kalau memang sebenarnya saya sakit itu bukan sekedar sakit. Karena kayaknya aneh aja setelah konten 2 hari saya langsung tiba-tiba drop gitu. Padahal kan kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Kalau memang dia mau mengirim itu ke saya kan udah dari kemarin-kemarin sebelum saya naik di sini gitu loh. Cuman itu dia, pikiran saya tuh masih 50-50 loh Bang. Maksudnya masa sih gitu, ini kiriman gitu. Tapi kok dokter pun bingung, kok bisa sakit lambung bisa sampai muntah darah banyak, terus ada gumpalan darah di usus. Sementara kalaupun mau ada penyakit begitu kan maaf paling kayak kista. Itu saya percaya. Tapi kalau di dalam usus ada gumpalan darah itu baru katanya. Baru ada. Dan itu bukan kecil, sebesar jeruk nipis. Karena diunjukin kemarin waktu pas diangkat gumpalannya itu. Kayak hati ayam. Iya. Tapi menggumpal gitu darahnya seperti itu. Di dalam toples. Logikanya dokter aja bilang, ini kayaknya nggak mungkin deh. Kalau ada di dalam usus. Tapi hasil rongsennya memang begitu. Yang saya unjukin ke abang kan ada rongsennya kan. Ya itu. Sebelum operasi kan saya di rongsen dulu di USG dulu. Hasilnya sama. Tapi ada beberapa karyawan rumah sakit notice itu saya. Alhamdulillah kan tim di sini juga bisa langsung maksudnya minta kit. Karena kan memang ini udah urusan nyawa. Urusan banyak orang juga gitu. Yang saya lihat banyak akun-akun yang mempleseti si anu gitu. Padahal kan kita di sini nggak sebut siapapun ya Bang. Yeah. Dan banyak banget yang kreator itu ikut naik kayak si anu begini, akunnya ini gitu kan. Mohon maaf banyak ya. Dipotong-potong. Banyak yang dipotong-potong omongannya. Dipotong, di clipper gitu. Iya, jadi orang yang awam atau orang yang baru nonton itu asal nebak akhirnya kesini. Padahal kan saya tidak ada menggiring opini ke siapapun. Dan nama pun bukan nama asli ya. Bukan nama asli. Nama saya bukan nama asli Fitri. Dan sebenarnya kayak tim JB ini nyebut nama saya Fitri, tidak mensuling suara saya itu bukan kecerobohan sih menurut saya. Segala sesuatu yang sudah naik di medsos itu kan pasti sudah dipikirkan matang-matang ya Bang. Jadi saya klarifikasi di sini. Nama saya asli bukan Fitri, hanya tim JB yang tahu. Terus kalau untuk suara kenapa tidak disamarkan gitu? Nggak apa-apa lah. Semua orang itu punya suara yang hampir sama gitu. Meskipun dia notice itu suara saya gitu, tapi saya berusaha di sini untuk mengklarifikasi supaya jangan ada asumsi jelek, karena saya sudah amat sangat berterima kasih di sini. Saya diberikan wadah untuk speak up ketika saya sakit, saya langsung disupport, mereka jauh-jauh datang ke rumah saya gitu kan, bawa saya ke rumah sakit, dikasihkan fasilitas yang terbaik, dikasih untuk pemulihan, bahkan sampai saat ini diantar jemput ke studio. Tapi sayang banget ya kemarin yang aku lihat itu beberapa komen yang agak menyudutkan gitu, kayak ala mau cuan doang gitu, terus nggak ada tanggung jawabnya, enggak, karena sesuatu itu tuh nggak harus dipublikasikan ya Bang. Betul. Tapi saya merasakan kok dampak baiknya gitu loh. Jadi makanya saya minta buat teman-teman jangan menilai sesuatu dari casingnya gitu, karena yang kemarin aja kan casingnya baik, aslinya gitu kan. Aslinya kita baru tahu ternyata dia tuh begitu. Saya di sini tidak menggiring opini untuk siapapun, tapi saya speak up itu untuk supaya orang itu tahu saya speak up supaya stop mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah demi ambisinya dia. Kalaupun memang setelah konten ini naik lagi dia menghajar saya lagi, baru saya speak up lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Enggak ya. Karena udah Kak Fitri juga udah
ruqyah mandiri Sudah juga ruqyah udah, mandiri, ruqyah alhamdulillah. mandiri dan Dipagari. diruqyah sama ustadz juga. Mm. Ya mudah-mudahan itu kalau menurut saya sudah aman sih ya. Serangan-serangan gaib atau ilmu hitam lain sebagainya yang nggak bakal mampu mereka untuk mengalahkan Iya. ilmu Allah ya. Pas saya dapat kabar tim berangkat ke Kawi sih Bang. Ada sesuatu kah di sana? Ya, dikit aja ya Kak Fitri ya. Memang ke sana itu kita rencananya memang ada untuk ya salah satunya memang kita untuk memutus pesugihan ini. Iya. Ya. Terus ada juga kita ingin ketemu dengan kuncen di sana, ditambah lagi kita pengen explore di Keraton Gunung Kawi tersebut ya. Tapi setelah videonya tayang dan pagi itu sampai di 300.000 view ya, udah ditonton. Tapi dengan berat hati terpaksa kita turunkan itu video karena banyak sekali ya pro dan kontra dan video itu seolah-olah saya bersama tim ini membela orang-orang di Gunung Kawi. Padahal kita hanya mewawancarai gitu dengan kiblat kita itu dengan video yang udah tayang nih, ada foto-foto, tahu kan ya, foto terus penelusuran di dalam-dalamnya itu. Iya. Nah kiblat kita kan ke situ, kita tanyakan. Jadi kita bukan untuk menyinggung atau menyudutkan kreator lain sebenarnya, nggak ada sama sekali gitu. Jadi ya namanya netizen ya, jadi biarlah mereka yang benar, kreator yang salah. Berspekulasi jadi mohon sendiri maaf ya. kalau misalkan ada di video tersebut ada yang membuat penonton kecewa, teman-teman marah atau yang lain-lainnya. Sama sekali saya sama tim Jejak Backpacker itu nggak ada mau menyudutkan atau yang lain-lainnya lah, hal yang negatif seperti itu Kak Fitri. Ya mereka mengiranya kita musyrik atau apa kayak gitu. Betul. Itu dia karena ini kan goib ya. Banyak yang ngomong nggak percaya kalau nggak ada video sama dokumentasinya. Seperti yang saya omong di konten sebelumnya kan, saya tidak boleh mendokumentasikan apapun kegiatan dia di sana. Jadi saksinya hanya mata saya ini, mata dan otak saya ini saksinya kan. Sementara kan apa yang orang lihat itu pengennya ada buktinya. Iya, maunya mereka tuh kayak gitu. Kayak niat baik tim aja kan kesana itu sebenarnya untuk explore, untuk pengen tahu bener nggak sih gitu. Tapi kan orang lain berpikir kita ada nyinggung konten kreator lain, terus jadi panas. Padahal saya baru separuh nontonnya. Belum nonton semua. Iya, menggiring opini. Memang sih saya lihat tuh jadi kayak sebenarnya masih ragu juga Kak untuk kita tayangkan gitu. Karena ada kayak menggiring opini gitu ya di dalam video. Padahal kita nggak terbesit satu kali pun di otak kita itu buat menyudutkan atau mengadu domba. Iya, padahal saya di video sebelum aja saya nggak pernah sebut siapapun, merek apapun ya, inisial apapun, tapi banyak clipper-clipper yang bikin seolah-olah tuh saya menggiring opini ke satu pihak. Itu yang bikin saya sakit mungkin ya. Padahal saya nggak sebut apa-apa gitu, cuman itulah niat baik manusia itu belum tentu diterima baik sama manusia Bang. Tapi saya sudah merasakan niat baik dari tim di sini. Gitu. Amin. Saya mau ngucapin terima kasih banyak. Jangan diulang-ulang lagi Kak, nggak enak. Nggak apa-apa. Gitu. Biar netizen baca, biar netizen dengar. Nah, kita itu selalu menutupi apa yang telah kita perbuat ya. Maksudnya tambahan lagi ya mungkin dari saya Kak Fitri ya. Jadi kemarin tuh banyak teman-teman penonton di rumah atau di TikTok itu, saya baca komen-komen semua, saya baca. Jadi mereka itu pengennya kita itu melakukan penelusuran seperti kreator lain nih yang udah ke sana membongkar praktek pesugihan yang ada di sana. Tapi kita ini udah berbeda nih, jamnya berbeda, situasinya juga sudah berbeda. Jadi semenjak Gunung Kawi itu viral, itu akses banyak yang ditutup untuk ke sana. Dan kreator juga sebenarnya dilarang ya untuk penelusuran di sana. Jadi alhamdulillah kita kemarin itu ketemu dengan orang baik lah di sana dan mengantarkan kita. Tapi status kita ke sana itu hanya sebagai kreator tamu. Maksudnya tamu itu kita nggak ada hak
penuh untuk menelusuri seluk-beluknya si Gunung Kawi ini, ke keratonnya, ke tempat ibadah atau tempat sakral lainnya. Iya. Di situ nggak ada ranah kami, cuma di situ sebagai tamu dan mewawancarai kuncen-kuncen yang ada di sana. Jadi nggak bisa disamakan teman-teman ya, nggak bisa disamakan dengan kreator yang udah membongkar praktek pesugihan di sana. Diduga melakukan praktek pesugihan di sana itu. Karena kan memang kayak yang dulu aku nemenin ini mantan bos aku kan, kalau ke sana itu ya kita nggak bisa sembarangan masuk, Bang. Ada akses untuk, dan harus ada, kalau orang bilang ada appointment, ada janjiannya dulu. Ini siapa, keperluannya apa gitu. Apalagi kalau dia kan sudah memang ibaratnya sudah langganan ke sana, sudah tahu gitu. Paling kita hanya berkabar ke mereka tanggal sekian ke sana gitu. Itu sudah dibuka gerbangnya. Jadi Kak Fitri ya, kemarin itu kan tempat wawancara dengan beberapa kuncen di sana. Jadi ada salah satu kuncen juga menitipkan doa lah untuk Kak Fitri ya. Entah itu terlepas nanti dibilang, Bang Ali musyrik nih, minta doanya sama orang sana. Nah gitu ya konsepnya. Namanya orang berusaha. Betul, namanya ikhtiar ya. Ikhtiar. Jadi semua orang ya baiklah semua gitu. Doa mereka mau dari agama apapun, kalau dia mendoakan yang baik-baik, ya insya Allah nyampe ya. Sampai juga ke kita. Kita kemarin ke sana juga kan bukan untuk membela si kuncen. Terus kita hanya ingin tanggapan si kuncen ini seperti apa dengan viralnya Gunung Kawi sebelumnya nih, padahal udah lama ya, sebulan yang lalu kalau nggak salah ini viralnya. Terus kita ke sana, ternyata jawabannya ya seperti itu. Mungkin teman-teman sebagian udah nonton video penelusuran jejak backpacker ya. Jadi seperti itu jawaban, dan kita juga tidak bisa memaksa untuk Pak ini bener ada pesugihan di sini Pak, gitu bla 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 gitu. Kita nggak bisa kayak gitu. Suara, ya. Kita tamu, kita nggak bisa. Kita datang sopan, istilahnya kita datang assalamualaikum, pulang waalaikumsalam gitu. Nggak berani kita untuk mengacak-acak di situ. Bukan ranah kita. Ya biar itu semua perjalanan jejak backpacker dan perjalanan Kak Fitri dalam masa penyembuhannya juga itu biarlah teman-teman yang menilai seperti apa ya. Kita nggak mau terlalu yang banyak omong gitu. Kalau emang mau lebih jelasnya lagi, silahkan teman-teman main kesini, kita ngobrol-ngobrol yuk gitu. Karena aku sedang dicari satu Indonesia. Saya lagi dicari satu Indonesia. Katanya di mana tinggalnya. Aku ada di sini, tapi mohon maaf untuk kayak di sosmed, untuk apa. Saya ngintip kalian kok, doa-doa kalian saya lihat, tapi saya nggak bisa balas komennya. Karena setelah kejadian ini berat badan saya turun drastis, Bang. Karena saya nggak bisa makan mungkin ya. Saya nggak bisa makan, saya nggak bisa aktivitas kayak kemarin-kemarin gitu. Tapi alhamdulillah sudah lebih baik banget ketimbang saya sebelum dibawa ke rumah sakit, ketimbang saya belum diruqyah secara mandiri. Saya ngerasa sudah lebih baik di badan, di fisik sudah ngerasa lebih enak. Amin. Ya. Semoga nggak ada yang lain-lain lagi ya. Amin, ya Kak Fitri ya. Semoga Kak Fitri juga dalam masa pemulihannya ya cepat pulih, sembuh total dan nggak ada lagi hal-hal yang semacam ini. Amin. Oke, Kak Fitri ya. Setelah Kak Fitri podcast di Jejak Backpacker, itu kan saya dengar Kak Fitri sempat WA admin juga ya. Kalau ini banyak teror-teror yang datang ke Kak Fitri. Nah, berarti bukan teror gaib ya teman-teman. Jadi di teror ya WhatsApp, di spam kayak gitu banyak sekali. Itu seperti apa sih isi podcast isi WhatsApp mereka itu? Itu serem-serem banget, Bang. Ancaman. Iya, ancaman. Udah ranah ke keluarga, ranah ke anak, ke suami gitu. Cuma memang saya nggak merespon, satu pun tidak ada yang saya respon dengan WA itu. Saya juga nggak tahu ada
bocor dari mana WA tersebut, karena kan setelah saya berhenti bekerja itu kan saya benar-benar memutus komunikasi dengan mengganti nomor telepon dan tidak bermain sosmed lagi. Tapi saya nggak tahu nih, maksudnya mungkin dia cari tahu, tapi banyak banget nomor-nomor asing yang tidak saya kenal. Kayak maaf ya, lu cari mati lu gitu, nanti lu mati lu, kayak gitu. Banyak banget. Dan banyak nomor yang masuk itu, tapi satu provider ya. Oke. Satu provider nomornya itu gitu. Dengan satu provider, tapi beda-beda nomor. Dan tulisannya tuh semuanya huruf kapital besar-besar semua. Oh, dengan diiringi tanda seru gitu. Iya. Jadi kan kita kadang namanya kalau kita sudah berteman, kita udah tahu nih ketikan dia kayak gini. Kalau pakai huruf kapital kan kita nggak tahu ya itu siapa. Sampai ke nomor suami saya. Ke nomor suami saya, ke akun WhatsApp saya banyak. Ada beberapa kan yang saya kirim ke Bang Ale kan. Tapi itu nggak semua. Yang parah-parahnya udah dihapusin. Next time mungkin setelah ini saya close, saya ganti akun lagi. Saya ganti nomor lagi. Iya, demi keselamatan. cari aman. Iya, karena kita sayang sama nomor tersebut. betul. Tapi kalau kejadiannya sudah seperti ini, ya mau nggak mau kita harus ganti nomor. Iya, karena kan saya harus menjaga mental saya juga. Mungkin si empu yang punya masalah yang saya senggol ini nggak mungkin menghubungi saya secara pribadi. Tapi kan saya nggak tahu ini suruhan siapa gitu. Banyak nomor-nomor, dan saya udah mutusin sama suami nanti setelah ini ganti nomor. Terus juga ada beberapa saran teman-teman saya lihat di TikTok, pindah pulau gitu kan. Karena kalau kayak gitu katanya serangan itu tuh tidak akan bisa nyampe kalau kita sudah nyebrang laut. Sepertinya bakal dipakai sih saran itu. Untuk sementara waktu diboyong keluar pulau. Oke, tempat keluarga atau saudara atau teman. Tempat familinya suami. Di situ. Mereka juga udah ACC, ya udah di sini dulu sementara waktu untuk pemulihan. Karena kita nggak tahu nih setelah nanti konten ini naik saya seperti apa kan. Jadi sebelum kejadiannya terulang kembali, ya lebih baik saya ikuti saran dari teman-teman, bilang sementara pindah pulau dulu. Katanya nggak nyampe Bang, kalau kita udah nyebrang laut itu nggak nyampe. Katanya. Serangan itu tuh susah. Iya, katanya. Jadi kalau masih satu kota, masih satu pulau itu, meskipun tidak mendetail dikasih taunya, tapi tetap nyampe. Tapi kalau kita udah nyebrang laut, insya Allah katanya nggak bisa. Makanya saya memutuskan nanti setelah ini, saya ganti nomor telepon, saya pindah ke pulau seberang. Tapi saya nggak kasih tahu ya pulaunya di mana ya. Sumatera. Tempat saya. Intinya nyebrang laut dulu aja lah gitu. Pengen cepet sembuh, karena aku kasihan sama anak-anak aku kan. Kalau anak-anakku kan masih pada kecil, kalau aku sakit gimana gitu. Mumpung ini juga tahun ajaran baru, jadi saya pindahkan semua anak-anak sekolah ke pulau seberang. Ya mungkin jalan terbaik. Iya, nggak apa-apa. Tas tahun 2 tahun gitu kayak. Iya, kita pemulihan dulu. Fisik sama mental saya harus tetap sehat. Gitu. Karena kan yang banyak dirugikan sebenarnya saya dan keluarga gitu dengan kejadian ini. Aduh, Kak Fitri jadi gara-gara jejak backpacker nih. Enggak juga sih. Jadi apa? Nah, insya Allah ya nanti kalau misalkan jadi pindah, ya mungkin ada sedikit mungkin bantuan juga dari kita. Kasih banyak. Nanti eksplor kita ke sana ya Bang. Iya. Podcast nanti insya Allah juga akan pulau. kita kunjungi juga ya, itu setahun sekali. Boleh. Nanti eksplor ke sana. Tapi kalau tiap bulan sih boncos juga. Mungkin dari sini Kak Fitri seneng loh ngelihatnya habis sakit tapi masih ceria ya. Iya. Kuat banget ya Kak Fitri. Alhamdulillah. Oke, mungkin dari sini Kak Fitri ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita closing, dan sebelum ini jadi tanya jawab
penonton di rumah. Mm-mm. Silahkan Kak Fitri. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat netizen yang di TikTok, yang di YouTube semua. Saya baca komenan doa-doa baiknya. Tim Jejak Backpacker, Masya Allah saya sebutin lagi nggak apa-apa ya. Udah support banget, saya sakit, saya dibawa ke sana ke sini, dikasih fasilitas terbaik. Saya bener-bener di recovery sampai sembuh. Bahkan untuk niatan pindah keluar pulau aja kan disupport banget gitu kan. Saya cuma berharap tidak ada fitri-fitri lain ya setelah ini. Semoga semua kita sehat selalu, doa-doa yang baik juga bakal dibalas sama Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan tidak baik, yang mendoakan yang macam-macam, saya hanya berharap orang itu segera disadarkan aja. Ya. Karena hidup tuh cuma sekali, Bray. Kalau kita mau jadi orang jahat rugi banget rasanya. Gitu loh, kalau prinsip saya gitu. Iya. Hidup cuma sekali, kamu jahat sama orang, aduh rugi banget. Oke, dah Kak Fitri ya. Ya. Oke, terima kasih Kak Fitri buat Sama-sama. waktunya, buat ceritanya juga. Oke, Backpacker, setelah tadi obrolan misteri Jejak Backpacker bersama narasumber kita Kak Fitri. Jangan lupa untuk selalu support channel YouTube Jejak Backpacker dan channel YouTube Ale Jejak Backpacker. Dari pesugihan banyak yang susah. Kemarin minta pesugihan. Membongkar ya, menguliti sosok adik dari presenter artis ternama. Ternama. Kita akan buka semuanya di sini. Oh iya, yang kemarin Kimacan udah membongkar dan menguliti untuk mantan istrinya. Nah sekarang ya, ada apa ini? Karena kan penonton atau orang yang disajikan dengan pertikaian mereka kan pasti bertanya-tanya, ada apa ini? Kenapa kok adik sendiri memusuhi kakak? Waduh, what's wrong? Bahasa Inggris. Dan malah nopo niku ya Ki ya, menyajikan di media sosial bagaimana pertikaiannya itu yang membuat netizen itu harus menguliti kayak detektif gitu ya. Ini dari sisi spiritual yang akan membongkar ya, Rek ya. Dari sisi spiritual, Kimacan akan membongkar baik itu melalui vision penglihatannya Kimacan, dari apa yang dikatakan kartu-kartu, pendengaran, bahkan ada juga dari kitab Prabu yang akan digunakan ya, Rek ya, untuk memberikan, untuk menguliti, menerawang ya, sosok si adik yang bermusuhan dengan kakaknya ini. Nanti apa yang akan terbongkar dan mungkin yang tidak disajikan di media sosial. Seperti apa ramalannya penerawang? Ya, sebelum menerawang ya, saya harus membersihkan tubuh saya dulu dari tertularnya energi negatif ya. Sehingga penerawangan hari ini bisa kita akan buka tanpa ada bisikan jin, setan, atau iblis sekalipun. Anjir. Saya gunakan parfum aura yang warna kuning, Kuning gitu ya. untuk membersihkan semua energi negatif dalam tubuh ya, dan membuka aura positif. Biasanya saya gunakan untuk saya menerawang ya, untuk saya beraktivitas bekerja layaknya seperti kalian di luar sana, atau untuk bertemu orang banyak, bahkan orang-orang baru, wajib sekali. Karena selain membersihkan, mampu melindungi tubuh kalian dari tertularnya energi negatif. Dan lebih bagusnya lagi, apabila kalian rezekinya seret, permasalahan selalu datang bertubi-tubi, ya, dan juga emosi tidak stabil, dan selalu mendapatkan kesialan dalam hidup kalian, ya, dan menjalani kehidupan itu terasa berat sekali. Itu tandanya alam semesta sedang memberikan sinyal kepada diri kalian untuk segera bersihkan tubuhmu. Kalau tidak, hal buruk selalu akan kamu dapatkan. Ya, jadi fungsi dari parfum aura jagat semesta untuk membersihkan hal-hal negatif sehingga pemikiran kalian positif, apapun yang kalian pikirkan itu akan datang yang baik-baik. Lagi nih Karena kalian berhak hidup bahagia. Berhak hidup bahagia, dibersihkan ya Raya, energi negatif. Di Cakrapati untuk menetralisir energi negatif ya. Jadi kalau misalnya tempat rumah kalian ya banyak teror energi negatif, ada orang melempar tanah kuburan atau air pencucian mayat ya atau sejenisnya, jangan takut, netralkan. Ya, biar apa? Biar mereka tidak mengganggu diri kalian. Betul. Untuk usaha juga bagus. Sebelum buka usaha atau setelah buka usaha, semprot.
Ya, kalau untuk rumah itu bagus untuk di teras, ruang tamu, dapur, gudang, atau kamar mandi. Karena di spot-spot itu gampang sekali energi negatif lalu lalang. Ya, lalu kalau misalnya rumah tangga selalu bertengkar, cekcok, tidak ada hentinya, semprot di bagian tempat tidur. Ya, bisa di tempat kantor juga bisa digunakan, karena intinya untuk menetralisir energi negatif di dalam ruangan. Kia Cakrapati ya. Banyu Mustika, ya. Ini peninggalan warisan leluhur kita zaman dulu ya, yang sempat musnah tapi dibangkitkan kembali untuk kalian rasakan. Ya, ini bisa kalau laki-laki yang menggunakan berkarisma, berwibawa, tapi kalau wanita inner beauty-nya akan keluar. Ya, kencang, kerut-kerutan hilang, ya, pori-pori mengecil. Ya, orang melihat kalian tidak akan pernah bosan. Betul sekali. Ini Banyu Mustika Aura Wajah ini Mas Jawi Raya usia setengah abad, Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah lho Rek ya. Kinyis-kinyis serah ya. Nah ini karena di Banyu Mustika ini ada tetesan mustika Ibu Kanjeng Ratu Segoro Kidul. Manfaat langsung setelah disemprot akan terasa kenceng-kenceng ngono memang ya Rek ya. Nah, jangan dilap airnya. Jangan dilap, jangan meresap di pot-pot. Karena ada tambahan cengkeh hasil ritual. Jadi nggak sembarang cengkeh-cengkehnya ini diritualkan khusus oleh Ki Macan Rek ya. Nah beruntung kita bisa memanfaatkan warisan leluhur zaman dahulu nggih ya. Doa dulu. Nah, disemprot, biarkan meresap, jangan dilap. Jika ingin media-medianya Ki Macan, ini penontonnya Pintu Misteri bisa menghubungi semua adminnya Pintu Misteri. Nanti nomor adminnya akan diinfokan di akhir video ya Rek. Ya, ya, kita akan membongkar perseteruan adik kandung dari artis, presenter terkenal, yang mana getol sekali adiknya ini ya ingin membuka rahasia besar ya dari kakaknya. Dia lupa ya, yang mengangkat namanya adalah kakaknya, yang menyekolahkan ke luar negeri adalah kakaknya, yang mendampingi adalah kakaknya. Bertemu dengan mantan istri kakaknya berubah 100%. Kita akan bongkar dan mengulik di sini. Ya, air susu dibalas dengan air tuba. Ya, pertanyaan pertama kita akan tanya alam semesta ya, melalui kartu tarot dan kartu oracle. Kita akan cek aura dulu. Ya, aura apa yang mengelilingi sosok adik kandung laki-laki ini? Adik kandung dari presenter ternama. Aura yang mengelilingi adik kandung ini seperti apa nih Kiki? Kok air susu dibalas air tuba? Boleh. Dua kartu kita lihat di sini ya. Yang pertama, sosok laki-laki berjubah hitam. Dan yang kedua, danau yang tenang. Di balik danau yang tenang ini menyimpan energi-energi yang membuat orang ini menjadi takluk. Ya, dua kartu sudah terbuka. Yang pertama ya, di sini ada sosok laki-laki berjubah hitam membawa lilin. Artinya, di belakang tubuh dari laki-laki ini, adik dari presenter ini ya, sosok laki-laki yang mengeliputin ya awan hitam. Ya, yang mana sosoknya seorang laki-laki ya, bertanduk dua yang berbadan kuda. Ya, bertanduk dua berbadan kuda. Ya, dan sedang mengikat adiknya dengan tali berwarna merah berapi. Jadi tahu seperti tali anjing. Nah, jadi sosok tersebut di belakang adiknya yang mengikat si adiknya dengan tali merah berapi. Bayangin Rek. Ada unsur perjanjian. Saya tidak tahu nih perjanjian apa. Nanti kita akan usik semuanya ya. Ada sebuah perjanjian. Ya, perjanjian darah.
Ini dia. Wah. Ini dari sisi spiritual. Wah, mengerikan juga ini sosoknya nih Kiki ya. Bertanduk, waduh berarti terikat, waduh ada perjanjian darah. Wow. Nanti akan dibongkar oleh Ki Macan. Ya, apakah lagi ada pertanyaan? Baik Ki Macan, kita lanjut untuk pertanyaan kedua ya Reyo. Kenapa nih Kiki? Kakak kandungnya dimusuhi dan malah membela mantan istrinya. Kenapa kakak kandungnya dimusuhi oleh adiknya sendiri, malah membela mati-matian kakak iparnya, mantan kakak iparnya? Kenapa itu? Harusnya kan adik kandung tahu ya balas budi seorang kakak, apalagi darah daging ya. Tapi kok ini malah membela kubu sebelah. Kita lihat, kita akan kolaborasi dengan kartu oracle dan kartu tarot. Nah ini kenapa? Ayo ya, ini dari sisi spiritual ya. Seorang laki-laki yang sedang membawa kayu, dan ini karma. Artinya kenapa adik kandung dari presenter ini ya, kok bisa mati-matian? Ini mati-matian. Memperjuangkan malah kakak iparnya ya. Ternyata sebuah tim. Tahu sebuah tim? Satu geng. Pantesan kenapa di pertanyaan pertama ada sosok hitam ya, kepala manusia, berbadan kuda, bertanduk ya. Ternyata satu tim. Satu sefrekuensian, satu pemikiran, dan satu jalur. Karma. Pantesan satu tim, satu jalur. Kok menarik satu. Kenapa? Ya, kok nggak membela darah dagingnya kakaknya sendiri? Karena empatinya sudah mati. Ya. Jadi gini, orang-orang yang bersekutu dengan jin ya, dengan persyaratan yang tertentu, apalagi persyaratan yang merah-merah tadi ya, itu sebelum jin atau iblis itu masuk ke tubuhnya, mereka akan mematikan dulu empati ya, sehingga empati mati dalam tubuhnya, akhirnya masuklah mereka, sehingga sudah nggak ada empati lagi antara adik beradik, antara kakak beradik ya, dan darah itu nggak ada lagi karena empatinya sudah mati, udah dimatikan ya, oleh situ. Jadi memiliki sifat iblis dan mengikuti dari junjungannya yang ada di belakang tadi. Ya, itu terbuka sekarang ya. Sebuah tim, satu alur, satu jalur. Satu tim, ya, satu alur. Menarik ya. Mengapa mereka saling menjaga satu sama lain? Itu ternyata saling berpegangan tangan, menjaga satu sama lain. Wow. Ternyata yo. Nah ini tadi nih dari kartu yang sudah membongkar yang berurutan dengan pertanyaan pertama tadi Ki ya. Lanjut nih Kiki untuk pertanyaan yang ketiga Ki Macan. Berarti ya sosok yang di belakang itu, kalau satu tim ya, sosok yang di belakang itu dari si adiknya ini adalah sosok raja yang ada di pesugihan Gunung Kawi. Memang sosoknya berbeda dengan mantan istri dari presenter ini. Kalau mantan istri dari presenter ini wanita, si ratu pesugihan. Betul. Tapi kalau yang dari presenter ini adalah laki-laki, raja juga. Oke. Wah, nanti diteliti lagi. Satu tempat dengan dua berbeda pendamping ya. Beda dua pendamping, tetap aja pesugihan juga Ki ya. Oke. Baik Ki Macan. Untuk sekarang pertanyaan yang ketiga. Waduh, nah ini ya. Sebenarnya rahasia apa yang disembunyikannya yang katanya akan mengguncang Indonesia? Sempat adiknya bilang ya, akan membongkar rahasia besar
dari kakak kandungnya sendiri, ya, yang mana apabila rahasia ini terbongkar akan mengguncang Indonesia. Apa sebenarnya rahasia itu? Kita kan lihat apa ini dari sisi spiritualnya, Reo. Oh, iya. 2 kartu. Seorang wanita yang sedang menenun dengan anaknya, dan ini hutan bernapas. Ya, saya lihat di sini rahasia tersebut adalah rahasia aib dari kakaknya. Aib. Setiap manusia mempunyai aib masing-masing. Tapi aib ini akan menjadi senjata bagi pihak itu, ya, tim itu untuk membongkarnya. Tapi kembali kakaknya sudah pasrah apapun yang terjadi. Ya, ini aib. Ya, apakah nanti akan dibongkarnya? Iya, dibongkar oleh adiknya, tapi tipis-tipis. Berharap netizen di luar sana akan menguliti kakaknya, tapi itu sudah berbalik 180 derajat. Malah si adiknya ini dikuliti oleh netizen karena membuka aib. Karena setiap manusia mempunyai aib masing-masing. Sedangkan si kakaknya ini tidak ada satupun ingin membuka aib masa lalunya. Setiap orang punya masa lalu. Betul, Kiki, ya. Pasti. Tapi si kakaknya yang saya lihat di sini tetap ya pasrah lah. Silahkan gitu, ya. Tapi malah berbalik, netizen malah menyerang si adiknya nanti. Oh, nanti. Ya. Silakan coba untuk membongkar walaupun tipis-tipis, silakan bongkar. Karena netizen akan menyerang adiknya malahan. Oh, memang sih ada yang saya lihat ya. Ada permasalahan besar ya. Tapi ini aib kok. Masa lalu. Yang diketahui oleh Ya, adiknya gitu, Geki, ya. Malah dijadiin enggak adik, enggak saudara, orang terdekat, walaupun enggak ada hubungan darah. Ini ada hubungan darah, malah enggak bisa ngejaga, Geki, ya. Itu tadi empatinya udah dimatikan. Saya penasaran ini kan sudah satu tim nih dengan kakak iparnya nih, ya. Satu tim satu jalur. Satu tim satu jalur ya. Saya akan bertanya ya dengan alam semesta, kartu Tara dan kartu Oracle. Apakah tingkat dari si adiknya ini, tingkat keberhasilan dari adiknya ini sama dengan keberhasilan dengan kakak iparnya? Sama. Oh, tingkat keberhasilannya. Waduh, kira-kira apakah bagaimana? Ya. Ini dia, sosok wanita yang sedang melamun dengan tupai yang mukanya ditutup. Dan ini rezeki bunga lotus, ya. Sebenarnya sama, tingkat keberhasilannya sebenarnya sama di pesugihan tersebut, sama. Tapi pintarnya si adik ini, ya, si adik dari presenter ini, si laki-laki ini, untuk menyembunyikan keberhasilannya. Ya, sama. Dia sudah punya rumah, sudah punya harta segala macam, dan sudah punya ada tumbal. Tapi tidak seheboh yang ke-up malahan kakak iparnya. Keberhasilannya sama. Sebenarnya sama, punya rumah. Tapi dia punya strategi lain. Wah, pintar. Bukan mereka ya. Dia, si adik presenter ini pintar menyembunyikan strategi. Baik, sehingga tidak tercium. Waduh, anak tumbal bisa. Ada. Waduh, ya. Ada tumbalnya. Waduh. Dan mengapa si adik ini tiba-tiba mengancam akan membuka aib ya? Itu persyaratan dari jin yang berkuda itu tadi. Ya, jin. Jadi ada 2 musuh dari kakaknya ini, mantan istri dan adik. Salah ya. Pintar-pintar kalian lah untuk menumbalkan si kakaknya ini. Berarti ya ampun, 2 lawan 1. Dua-duanya sudah menyantumkan foto untuk TUMBAL. Betul. Waduh. 2 lawan 1. Jadi kenapa si 2 jin ini tidak bisa menyerang? Karena si kakaknya ini mempunyai hati yang bersih, tidak memikir yang negatif, nggak pikir negatif, dan dikelilingin doa. Itu yang membuat jin itu susah tembus ke tubuhnya. Tapi dengan adanya dibongkar aib, ancaman dari adik kandungnya untuk membongkar aib, berharap kakaknya ini
menjadi mikir, sedih, was-was, panik, ketakutan, sehingga level energi tertinggi manusia itu jatuh. Dan itulah gampang sekali si jin-jin tersebut menyerang kakaknya. Tapi untuk saat ini kakaknya bisa di level tinggi manusia, tenang, santai, dan damai, dan hidup bahagia. Tapi kalau misalnya kakaknya ini termakan dengan ancaman teror tersebut, dengan ancaman dari adiknya, energinya turun ke bawah, itu gampang serang oleh jin. Wah, ya ini harapannya Mas Jawir ya, si kakaknya tetap energinya di level atas Geki ya, betul. agar tidak membuat celah si dua itu tadi mengganggu dan menyerang. Ini menarik, dua-duanya ternyata momen TUM untuk si kakaknya. Yang si perempuannya, yang mantan istrinya, meneror dengan hukum. Ya, yang satunya yang KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak sehingga Indonesia. anaknya dapat asuh dari si mantan istrinya. Yang si adiknya mengancam dengan rahasia besar masa lalunya. Tapi bagusnya presenter ini bisa tahan energi stabil. Karena apa? Lingkarannya positif semua. Lingkaran positif. Ya, harapannya Mas Jawir terus positif ya, si kakak presenter ini, dan energinya terus dioptimalkan ya. Walaupun gencaran-gencaran untuk membuat titik terendah selalu ada. Ada lagi? Baik, ini untuk pertanyaan yang keempat nih King Geki ya. Gimana sudah beberapa membongkar sosok itu tadi, ini ingin dipastikan lagi Mas Jawir. Berarti bagaimana dengan pengakuannya yang viral mengenai si sosok adiknya ini yang pernah datangi dukun untuk menggandakan uang? Itu kenapa nih Geki? Ya, saya pernah lihat videonya yang mana adiknya ini mengaku belak-belakan pernah datangin dukun yang untuk penggandaan demi untuk mendapatkan uang 50M katanya ya. Sampai si dukun itu bilang, wah itu besar sekali, dan ini serakah sekali kamu ya, dan menghalalkan segala cara. Ya, kita lihat itu. Apa maksud dan tujuannya sampai seperti itu? Apakah hanya sekedar iseng atau ya opo? Itu maksudnya iseng sampai jauh itu kan? Di sini ada gelas yang airnya bleber. Gelas airnya bleber, dan sini hujan di malam hari. Ini salah satu ya tanda semesta. Yang mana semesta sudah membuka semua sifat aslinya. Dan akhirnya bleber. Tidak bisa terkontrol. Ya. Jadi karakternya inilah karakter aslinya. Semesta bongkar semua karakter aslinya melalui podcast dan itu. Tanpa dia sadarin, rekodnya jadi jejak digital, jadi senjata besar untuknya. Ini tadi wakarnya ya, karena tidak berakhir di situ saja. Dia sudah mencoba kemana-mana. Itu Ki. Dan akhirnya klop dengan pesugihan itu. Klop. Macam kalau misalnya dia pesugihan, kenapa dia harus banting tulang untuk live sampai malam, ya, untuk bekerja, untuk jualan? Memang seperti itu sayang. Ya, namanya pesugihan itu, ya, tidak langsung ngeluarin uang, brak, sekarung, brak, 2 karung, tidak. Dia harus bekerja. Dia harus bekerja di sana, apapun yang kau lakukan. Nah, ya dia harus bekerja, karena dari itu semuanya akan dibantu oleh si jin-jin itu. Tapi dengan tumbal. Ya. Lihat, tuyul bisa memudahkan pekerjaannya, tapi ada satu yang akan dikorbankan. Istri yang menetein tuyul itu. Menghisap darah istrinya. Babi ngepet tetap bekerja. Dengan apa? Yaitu tadi, dia keliling-keliling kampung. Kalau dengan pesugihan ini, kamu tetap bekerja. Nanti kamu bayar saya dengan tumbal. Nanti banyak orang yang akan beli. Nah, itulah maksudnya. Jadi tidak ada yang namanya pesugihan kalian engkang kaki terus duit datang. Tidak. Ya. Si jin, iblis, dajjal di luar sana, ya, mereka tidak mau rugi. Betul.
Ya, karena sifat manusia suka ingkar janji. Dengan ada tumbal aja Betul. masih ingkar janji ya, Rek ya. Jadi lost control dengan track record yang kemarin, jadi jejak digital ya. Inilah sifat aslinya. Waduh, sifat asli. Sifat asli. Waduh, ini sifat asli yang semesta tunjukkan melalui podcast yang kemarin yang sampai mohon maaf yo, dia bilang saya tidak mengenal Tuhan, tidak apa-apa, 50M ngono. Kalau nggak salah seperti itu Betul, ya. betul. Iya, Ki, ya. Itu sifat aslinya. Sampai segitunya loh ternyata. Sampai si dukunnya bilang, tapi menumbalkan puluhan orang, oh nggak masalah. Tapi yang akan ditumbalin saudara, darah daging, orang-orang yang kau sayangin dan musuh-musuh, oh nggak masalah. Yang penting 50M. Nah itulah. Sampai segitunya ya, Ki, ya. Tuhan dan alam semesta membongkar semuanya. Akhirnya beruntut kan kebuktian semuanya. Wah, dan ya, Ki, ya. Jejak digitalnya malah membongkar, Ki, Karena ya. orang serakah itu mampu menutup hati nurani. Lagi hati nurani cuma dimatikan, Hati nuraninya jadi hilang, ya. Sehingga Hatinya buta, matanya buta, perasaannya buta, telinganya buta, itu untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, ini tadi baik Ki macam. Lanjut nih Kiki, pertanyaan yang selanjutnya nih Kiki ya. Nah Niki, sebenarnya apa motif dari sang adik presenter dan mantan istri yang memposisi presenter ini? Ya, kita lihat ya motifnya seperti apa. Wow. Oh, motif. wow. Ada 3 kartu. 3 kartu. Ilmu hitam, serigala, dan kerjasama. Oh, Motifnya itu tadi untuk membun-bun kakak kandungnya. Apabila kakak kandungnya bisa celaka, sakit, atau meninggoy, mereka akan mendapatkan harta besar. Harta besar. Penjualannya meningkat, endorse-nya menaik, ya, karirnya melejit. Oh gitu, Ki. Nah, ini ilmu hitam. Ya, terus serigala ini apa? Serigalanya ya jin yang ada di belakangnya. Dan ini kerjasama 3 orang ini. 3 orang. Itu tujuannya. Masa kita nggak bisa melawan, banyakkan lawan dia sendirian? Ya. Itu. Serem ya, apabila orang sudah serakah, apabila orang udah aus dengan harta, populer, tidak bersyukur, halal haram hantam, walaupun ujung-ujungnya dia juga akan dimakan nanti. Ujung-ujungnya dia juga yang dimakan, Niki. Ya, pesugihan lah gitu. Itu, ya, ujung-ujungnya seperti itu. Tadi awalnya saya mau ngambil 2 kartu, tiba-tiba kartu negatif ini keluar. Aduh, ya, seram ya. Jadi mereka sengaja untuk membuat kakak kandungnya itu mentalnya ngedrop, biar gampang diserang oleh astral-astralnya. Ya, hal-hal negatif yang akan datang pada kakak kandungnya. Tapi kembali lagi, kakak kandungnya ini yang saya lihat dikelilingi dengan doa-doa, ya, dikelilingi dengan energi positif karena lingkungannya positif, ya. Jadi mantul mereka itu. Ya, karena lingkungan yang positif membuat si sang kakak terjaga, gitu ya. Kira ya, waduh ini sangat menarik sekali nih Ki Macan ya. Ki Macan ini Mas Jafar ingin menanyakan lebih lanjut. Ki Macan kan bilang bahwa si sang adik ternyata sudah ada TUMBAL-nya juga. Nah ini Ki Macan, apakah jumlahnya sama seperti sang mantan istri? Ya kita lihat ya, tumbal dari si adiknya ini, ya. Ternyata pesugihan juga ya dia. Tenang, ternyata satu jalur nih Mbak Norek. Rasa ngamuk yo. 9 lebih rendah dari ratunya. Ini ada laki-laki yang sedang memegang kayu. Simbol ini adalah simbol 9. 9, Ki. Wow. Yang pintar sekali dia tutupin. Ini danau, ya, pulau-pulau yang dikelilingi awan hitam. Pintar sekali dia tutupin. Ya, kenapa pintar? Karena meninggoinya nggak di tempat itu. Sakit. Awalnya sakit, yang mendadak. Sakit mendadak. Ya, kayak serangan jantung, kayak sakit tiba-tiba gitu loh.
dan pintarnya tidak di tempat itu, ya, tidak di tempat itu. Jadi tidak ada bukti dan tidak ada Indikasi yang mengarah. bahwa mengarah ke sana. Bahwa dia Sana pesugihan. sistem dari kerja jin tersebut dia durasi, Oh, durasi. bisa kecelakaan di jalan, ya, bisa sakit itu tadi. Enggak dibun-bun, enggak, ya. Tapi dari dua cara itu, sehingga si pelaku, si adiknya ini santai-santai saja, Tidak tercium. tuh, ya, 9 itu, ya, ternyata masih di atas, masih di bawah Dari sang Dari sang mantan istri. mantan istri. Wow, 9. Hai. Kimacan ini kalau untuk 9, mohon maaf. Dia sudah mulai di tahap mana, Ki? Apakah masih di tahap musuh, orang terdekat, atau sudah harus melibatkan orang yang ada hubungan darah? Saya rasakan di sini musuh sudah ada 7. Musuh 7. Musuh 7. Dilewatin dia. Udah selesai musuhnya. Jen. Ya. Dan 2 ini orang-orang terdekat. Oh, Hati-hati ya. hati-hati. Staf, teman, saudara, orang-orang dekat. Oh, Ya. Saudara jauh, saudara jauh. saudara dari itulah. Hmm. Hati-hati. Ini berbahaya nih orang-orang ini, ya. Diam-diam Aha. tapi mencekam ini. Oh, diam-diam tapi mencekam. Ya. Jangan terima uangnya, Jangan pernah terima uangnya, Rek. ya. Jangan terima uangnya. Jangan mau diajak kemana-mana. Kalau kerja saja. Oh, Gimana untuk membatalkan semua perjanjian itu? Banyak-banyak berdoa, Oh, banyak-banyak berdoa. ya. Apalagi masuk dalam lingkaran itu, Betul. ya, berdoa sesuai agama kalian. Itu akan luntur kok. Ya. Jangan bawaannya merenung, melamun, sedih, ya. Itu level terendah dari manusia. Energi level terendah. Gampang sekali. Dia lihat nih, oh, lagi ada masalah nih. Oh. Fotonya taruh di situ tempat ruangan itu. Oh, begitu nggak, Ki, ya? Selesai. Jadi sistemnya dia melihat dulu energi dari orang-orang sekitarnya, nggak, Ki, ya? Ya. Kalau nggak begitu ya sulit untuk mendapatkan Betul. si itunya Betul. berhasil atau Iya. tidak, nggak, Ki, ya? Ya. Waduh, ini menarik sekali. Kimacan ini mantan istri dan si adik yang sama-sama satu jalur. Ya. Apakah mereka di hari yang sama melakukan prosesnya itu atau waktu yang berbeda nih, Kiki Macan? Vision, Yang ke Gunung Kawinya. ya, vision yang saya lihat di sini. Jadi langkahnya yaitu tadi kakak iparnya dulu. Oh. Dia lihat kakaknya, oh bagus nih. Oh bagus, cobalah. Wah, cobalah sama dia. Oh. Kenapa kok dia langsung mencoba ini? Karena sebelumnya dia sudah mencoba kemana-mana dan tidak berhasil. Ya, ini licik ini, licik, manipulatif. Ya. Pokoknya kenapa? Nggak salah semesta mengumpulkan di dalam tim itu. Karena Negatif, satu-satu negatif. frekuensi. Satu frekuensi. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan impiannya. Waduh, menghalalkan berbagai macam cara untuk impiannya. Ya, ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Terakhir, monggo, Kiki. Lalu siapakah yang akan bisa membantu kakak kandungnya yaitu presenter ini untuk menetralisir atau melindungi tubuhnya selain doa-doanya? Selain doa dan lingkungannya nih, Kung Geki, ya, kira-kira Ya. siapa yang bisa membantu ini, ya? Seorang laki-laki yang sedang membuat api unggun, ya, dan ada serigala. Laki-laki. Jen. Kita buka lagi pohon dan akar. Ya, kalian pasti tahu. Laki-laki ini pohon dan akar itu mengikat. Oh, Artinya sosok anak pertama laki-laki yang mampu melindungi ayahnya dari ilmu sihir. Tahu anak laki-lakinya? Oh, mohon maaf, yang diangkat nih, Ki. Betul. Oh, Pohon dan akar. Ini hati mereka berdua sudah mengikat menjadi satu. Jadi sebenarnya takdir mengapa kakaknya, mengapa si anak laki-laki ini diangkat dulunya. Oh, jen. Ya, Oh, salah satu bentuk dari semesta pas pada saat kejadian ini dia yang akan bisa menyelamatkan dari ancaman Betul. kedua orang pesugihan ini ya, tadi. menyelamatkan, melindungi dan membantu
ayahnya. Oh, Masya Allah. Berarti Seorang laki-laki nih ya. Oh, gue. Nah, Sudah mendarah daging seperti layaknya anak sendiri, betul. betul. Akar dan pohon. Akar dan Menguatkan, Saling. bantu saling menguatkan ayahnya pada saat diserang seperti ini. betul. Berarti dengan adanya si anak itu yang udah tinggal bareng itu Iya. semakin menguatkan Geki ya. Jadi secara spiritnya, energinya, bahkan level energi seseorang itu tetap berada di energi yang positif. Betul. Gitu Geki. Mungkin ada saran tertentu nih Geki untuk si sosok anak ini agar tetap menjaga energi tetap positif. Kita lihat ya. Ini siapa tahu ada penontonnya yang mau menyampaikan, disilahkan. Ya, di sini ada lemparan kayu. Ya, artinya setiap serangan mampu dia bentenginnya dengan apa? Energi dalam tubuhnya sendiri dan doa-doanya. Begitu. Ya, jadi jangan khawatir. Jangan khawatir. Jangan khawatir walaupun kamu masih dianggap anak kecil oleh mereka dan anak baru kemarin. Tapi semesta tidak melihat itu, tidak melihat umurmu, tapi melihat ketulusan hati, Tulus hati ya, untuk melindungi orang tuanya, ya, sang ayah. Ngoten ya Ki ya. Waduh, ini berarti si anak ini tetap jaga energi positifnya. Jangan mudah kepancing. Mungkin akan dipancing emosi-emosi dengan sebuah status-status dari sang adik dan sang mantan. Hati-hati, nggak usah terpancing Ki ya. Dajjal semua itu. Tim tersebut itu dajjal semua, hatinya sudah seperti tertutup ya. Ya, ini kita disajikan ini yang dibongkar oleh Kim Macan Geki ya. Jadi bukan mantan istrinya aja Ternyata si adiknya juga Geki ya, satu jalur bahkan. Tapi dengan sosok yang berbeda ya Rek. Waduh, dan tetap ada satu tempat. Di satu tempat di Gunung Kari. Baik, ada lagi tambahan Ya, Ki? cukup Geki Macan ya. Baik ya, dari apa yang sebentar. Jadi pesan saya di sini ya, itu tadi kalau udah masalah uang ya, hati-hati, uang sensitif sekali. Ya, walaupun kita sebagai kakak sudah berkorban untuk adik kita, tapi kalau adik kitanya sudah buta hati, buta mata, buta pikiran karena pengaruh orang lain ingin cepat kaya dengan cara instan, kebaikan itu akan lupa dia. Dia tidak akan ingat. Dia tahunya itu tadi, saya mau kaya dan mau kaya. Betul Ya. ya. Jadi hati-hati ya, jadi hati-hati. Ini pelajaran berharga buat kita. Ya, cari rezeki yang wajar-wajar aja. Biar apa? Biar tenang hati, tenang pikiran. Mungkin kalian bisa anggap, mereka banyak uang segala macam di luar sana. Gitu. Hatinya tidak tenang sayang. Ya, masih mending kita masih bisa bersyukur. Ya, jadi harus bisa mengendalikan itu semua. Jangan sampai hati hasrat kita sudah dipengaruhi oleh iblis. Nah, bahaya karena ya. Dan apabila mau keluar, itu tidak bisa lagi. Karena sudah ada perjanjian di sana. Jadi tidak akan bisa. Rasa kayak kalian mau keluar udah ada perjanjiannya juga kok Yogi ya. Wis lah Rek, ra usah ke kayak gitu. Kita jangan tergoda dengan pesugihan, jangan tergoda dengan si satanik, jangan tergoda koruptor, jangan tergoda money laundry hasil dari para koruptor ya. Kehidupan kalian tidak akan tenang. Cari duit iku sing bener. Oke ya, ben tenang hati lan pikiran. Ya, banyak juga saya lihat di luar sana ya. Ada gelar agamanya juga itu hanya kedok masih tetap begitu juga. Ujung-ujungnya pesugihan dia. Yaelah, masih banyak. Hanya gelar agamanya ya. Tapi ya sudahlah, itu pilihan dari orang tersebut. Tapi kembali lagi, nasibmu hari ini ada pilihanmu di masa lalu. Jadi hati-hatilah memilih. Ya, hati-hati dalam memilih. Waduh, terima kasih banyak nih Kim Macan untuk penerawangan dan penglihatan Kim Macan mengenai sosok adik si presenter. Bahkan fakta mengejutkan terbongkar dan jangan ditiru ya.
九龍區加士居道天橋去大角咀方向，龍尾康莊道橋底。俾你睇係咪得咯？